Menurut pandangan Anda Pak Usli, apakah perlu ada badan khusus yang mengurusi industri sawit di tanah air? Mengingat kalau kita lihat memang begitu banyak kementerian begitu ya yang turut serta mengurusi sawit ini. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak Usli, silakan. Terima kasih. Ini yang tadi Pak Gula sampaikan, sudah terlalu banyak kementerian, badan lembaga yang mengurusi sawit. Tapi kalau dari sudut pandangan kita, kita praktisi ya, karena kita namanya praktisi itu lebih kepada praktis ya. Kita mau lebih birokrasinya jangan terlalu panjang. Yang penting bagi kita bisa diimplementasikan. Itu yang paling penting. Tadi kita berbincang bahwa saat ini kan banyak menggunakan pupuk kimia ya. Jadi tanah kita ini sudah keras, ya. Kesuburan tanah kita ya seluruh Indonesia itu karena pupuk kimia terus itu mengalami ketidaksuburan karena tanahnya nggak gembur lagi kita kalau bahasa awam. Jadi kita harus pakai pupuk kompos yang dihasilkan dari limbah sawit juga. Itu yang kita lebih praktisnya begitu ya daripada kita bentuk badan lagi yang lainnya. Saya kira itu aja kerjasama yang baik. Menurut kita ada investasi lebih kurang 1,1 triliun di daerah Duri ya dekat Pelabuhan Dumai. Itu hanya 30 kilometer. Itu kita ada satu pilot project yang program kita adalah zero waste dan zero emisi. Jadi zero waste itu adalah seluruh limbah sawit itu kita jadikan menjadi bahan kompos yang bisa berguna bagi petani sawit. Limbahnya kita jadikan biogas untuk gas metan. Kita bisa menghemat solar yang tadinya kita memakai solar yang begitu banyak, kita bisa gantikan dengan hanya menggunakan gas metan yang dihasilkan dari limbah kita. Jadi banyak yang kita bisa hemat ya. Kita hitung-hitung kemarin biogas kita bisa menghemat solar sebanyak 1 bulan itu 6 miliar. Jadi kalau 1 tahun sudah satu pabrik kelapa sawit itu yang ukuran 30 ton. Saya kira itu yang kita harus perjuangkan sehingga seluruhnya kita bisa menjadi, saya kira kita Mahkota Group kita berani klaim bahwa kita yang terintegrasi dengan seluruh, ada grup-grup besar juga sama, tapi mereka parsial. Kalau kita lebih terintegrasi menyeluruh, baik dari solventnya, pabrik biogasnya, kemudian composting, dan itu semua nanti integrasi yang kita harapkan memberikan nilai tambah ya ke petani sawit, kepada penggunaan solar, dan yang lainnya. Dan ini di kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri ya. Malah jangan kita menggunakan pemerintah salah fokus ya. Memberikan karpet merah kepada perusahaan-perusahaan besar dari Malaysia ya yang menginvestasikannya dari Singapura menginvestasikan, mereka dikasih tax holiday ya. Ada kawasan yang saya tidak perlu sebutkan, semua dikasih karpet merah, mereka tidak perlu bayar pajak selama 15 sampai 20 tahun. Saya kira itu yang mematikan industri sawit kita nantinya. Kalau kita pengusaha lokal yang harus berbuat dan didukung oleh berbagai stakeholder yang benar-benar kita kolaborasi, saling memberikan nilai tambah. Tetap kita bayar pajak setiap tahunnya. Jadi jangan kita kasih karpet merah dari yang luar, tapi pengusaha lokal itu sedikit-sedikit dikategorikan bahwa menekan atau berita-berita negatif tentang pengusaha sawit. Pengusaha sawit yang berasal dari Kota Medan, dari Pekanbaru itu banyak sekali dan mereka harus dilindungi dan jangan seperti dimusuhin ya, tapi harus menjadi kawan baik bagi petani-petani, bagi pemerintah. Kita kolaborasi ya seperti kemarin satu blunder yang kalau saya katakan blunder itu, kita pengusaha sawit itu waktu kelangkaan minyak goreng kita semua bergotong royong untuk bagaimana memberikan. Sebenarnya itu
pelayanan kepada masyarakat bukan tugas pengusaha. Itu adalah BUMN yang harus ditugaskan. Bikin tangki timbun di berbagai pelabuhan seperti di Pulau Jawa, di Pekanbaru, itu pelabuhan itu akan mentransfer. Nanti yang menyetok itu kayak bulog lah, kita bilang bulognya sawit gitu. Jadi kalau ada kelangkaan minyak goreng, itu pemerintah yang turun tangan untuk membanjiri minyak goreng itu ke pasar, terutama di Pulau Jawa yang memerlukan banyak sekali minyak goreng ya. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan pemerintah tanpa harus membentuk lagi badan-badan yang lembaga baru ikut campur sampai 34 kementerian dan lembaga itu begitu banyaknya Baik. sehingga kita tidak fokus. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uswi. Saya ingin kembali ke Pak Gulat. Pak Gulat, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Uswi juga ya, tapi yang saya ingin tanyakan adalah seberapa urgent begitu ya Pak untuk membangun atau membuat badan khusus Pak yang memang khusus untuk mengurusi industri sawit di tanah air. Seperti tadi yang Anda sampaikan bahwa terlalu banyak pihak begitu ya Pak yang mengintervensi, apalagi mungkin kalau industri sawit ini dari sisi kebijakan juga penting begitu ya Pak, utamanya mungkin bagi para pelaku usahanya. Bagaimana Anda melihat ini Pak Ulat, silahkan. Baik, mungkin maksud Pak Usli itu tidak perlu dibangun badan jika badan itu tidak mengakomodir semua cawe-cawe dari kementerian lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah sepenting apakah menyempurnakan regulasi aturan kementerian cawe-cawe itu. Bagi saya adalah, bagi kami petani sawit, tidak ada pilihan. Gebrakan pertama Pak Prabowo harus fokus ke sawit, kalau tidak rusak. Sudah terbukti beberapa kali kejadian peristiwa-peristiwa kelangkaan ataupun peristiwa resesi ekonomi, itu sawit menjadi juaranya. Covid kemarin sawit. Jadi dengan adanya sejarah membuktikan, maka saya yakin Pak Prabowo dan Gibran, Wapres akan masuk ke lini situ dulu. Bagaimana menyederhanakan birokrasi aturan konsistensi sawit ini, yaitu dengan membentuk badan. Namanya Badan Otoritas Sawit Indonesia. Tidak boleh lagi kementerian lain cawe-cawe. Tidak boleh kementerian A buat peraturan tentang sawit. Seperti sekarang, Kementerian Industri Agro ngurusin PKS tanpa kebun. Kementerian Pertanian mengurusi PKS inti plasma. Akhirnya begitu ketemu di jalan tabrakan. Siapa yang bisa? Apa bisa Kementan mencabut izinnya yang diterbitkan sama industri agro? Tidak bisa. Karena semua cawe-cawe itu tadi. Oleh karena itu, kita harus bersyukur saat ini Universitas Indonesia melalui program Sarjana UI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia sudah melakukan kajian tentang permasalahan sawit Indonesia, carut marut. Ternyata mereka sangat intens meneliti itu dan akan segera melakukan penyelesaian studinya tentang resolusi permasalahan sawit Indonesia, yaitu melalui Badan Otoritas Sawit Indonesia. Itu mungkin dalam akhir bulan ini akan di-launching apa yang mereka teliti. Itu UI keren loh. Mereka udah sampai ke sana pemikirannya. UI sudah melihat bahwa memang Indonesia bisa kuat karena sawit. Ayo kita UI selamatkan. Jadi Badan Sawit Indonesia adalah resolusi yang terpenting dalam kepemimpinan Pak Prabowo berikutnya. Kalau tidak akan sia-sia semua.